Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari S1 Akuntansi Malang, mata kuliah Hukum Bisnis, akan menjelaskan materi tentang hak kekayaan intelektual. Saya Maharani Maulidia, NIM 141.19.001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang HKI, hak kekayaan intelektual, dan di sini ada pengertian dari HKI, yaitu merupakan hasil pemikiran, ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan, sastra dan seni, desain, simbol, atau tanda tertentu. Kreasi tata letak, komponen semi konduksi maupun varietas hasil penemuan. Ini adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Dan di sini ada dua jenis HKI, hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta atau hak copyright. Yang kedua ada hak kekayaan industri yang terdiri dari 6. Yang pertama paten, kedua desain industri, ketiga merek, keempat pelindung varietas tanam, kelima desain tata letak sirkuit terpadu, dan keenam ada rahasia dagang. Nama saya Dina Sapitri. Saya akan menjelaskan dasar-dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana dijelaskan menurut UU tersebut, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, di mana dijelaskan bahwa hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, di mana menurut UU tersebut merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Oke, perkenalkan nama saya Lydia Natalia dari S1 Akuntansi Malang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hak cipta. Jadi hak cipta itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pengertiannya itu adalah hak eksklusif si pemegang hak cipta atau pemilik karya yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta ini dibuatkan undang-undangnya untuk melindungi ekspresi dari ide sang pencipta itu. Objek hak cipta dapat berupa buku, pamflet, ceramah, lagu, musik, kesenian, pidato, drama, wayang, pantomim, foto, game, tarian, dan lain-lain. Nah, agar hak cipta kita bisa dilindungi, kita bisa mendaftarkan hak cipta kita kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baiklah, nama saya Renang Reni. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan industri di sini adalah hak yang mengatur segala sesuatu yang milik perindustrian.
Nah, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan, karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang menghancurkan, yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Nah, di sini hak kekayaan industri meliputi hak paten dan hak merek. Nah, hak paten di sini itu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu. Sedangkan hak merek di sini itu tanda yang berupa gambar, kata, nama, huruf-huruf, angka-angka, atau susunan warna yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Terima kasih. Nama saya Musliani, NIM 1411938. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya hak kekayaan intelektual. Bagi masyarakat Indonesia untuk memahami pentingnya HKI agar setiap produk, bisnis, dan jasa yang kita jalankan dapat dilindungi keberadaannya, dan penting bagi tatanan ekonomi modern. Pelaksanaan dan pelindungan HKI akan membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rendahnya tingkat permohonan HKI di Indonesia ini diantaranya disebabkan oleh pemahaman bahwa untuk mendapatkan atau mendaftarkan HKI itu berbelit-belit, memakan waktu dan biaya yang besar. Padahal di sisi lain kita bisa melalui jasa konsultan HKI. HKI mempunyai potensi ekonomi yang besar. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.